Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air yang saya hormati, saya doakan semoga terus sehat, semoga terus bersemangat, terus istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang insya Allah akan memberikan dampak kepada kita semua, ya, dampak secara pribadi dan juga secara sosial. Para pemirsa yang berbahagia di seluruh tanah air, puasa ini sesungguhnya adalah momentum untuk kita melakukan aktivasi terhadap fitur-fitur ketuhanan atau menajamkan sensitivitas rohani kita. Jadi sebenarnya di dalam diri kita, di dalam diri umat manusia itu ada kesadaran ketuhanan, ada kecenderungan fitriah untuk terus berbuat baik, untuk terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa ini adalah momentum untuk kita terus melakukan aktivasi, ya, mengaktifkan kembali, memperbaiki kembali, membuat hati kita menjadi sensitif lagi terhadap hal-hal kebaikan. Selama 11 bulan, kita mungkin hidup kita terlalu berorientasi material, terlalu berorientasi fisik, perspektif kita terlalu duniawi. Bulan puasa ini adalah momentum bagi kita untuk kita melakukan sedikit perubahan, ya, terhadap orientasi kita, terhadap perspektif kita yang tentu akan berorientasi kepada kebajikan, kepada kebaikan, berorientasi kepada ketuhanan, ya, kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam segala langkah dan segala sikap, refleksi pribadi dan refleksi sosial kita. Puasa sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya adalah momentum untuk kita melakukan transformasi fundamental, terutama transformasi spiritual, rohani, agar kita semakin baik. Karena jika hati kita baik, rohani kita baik, suci, bersih, tentu akan berdampak kepada refleksi sosial kita. Tentu akan berdampak pada hubungan kita sesama manusia. Bulan puasa ini adalah tempat atau momentum untuk membersihkan jiwa, purifikasi spiritual. Kita mengaktifasi kembali potensi-potensi yang sesungguhnya ada di dalam diri kita itu. Jadi ada potensi kebajikan yang ada dalam diri setiap manusia yang selama ini mungkin tertutupi oleh kehidupan kita yang terlalu berorientasi duniawi, oleh kehidupan kita yang terlalu berorientasi material, fisikal, sehingga kita melupakan salah satu dimensi substansi kita, yaitu rohani kita, berorientasi kepada bagaimana kita terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya puasa ini adalah tentang bagaimana kita menghadirkan, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Tuhan hadir mengawasi seluruh langkah kita, seluruh kegiatan kita, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah latihan bagi kita untuk terus kita merasakan kehadiran Allah yang maha hadir. Allah itu maha hadir. Apapun yang kita lakukan, Allah itu hadir. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Tuhan itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Tapi selama 11 bulan ini, kehidupan kita yang terlalu berorientasi duniawi, mungkin kita melupakan atau tidak merasakan bahwa ternyata Tuhan itu hadir dalam setiap langkah kita. Ternyata Tuhan itu mengawasi semua kegiatan kita. Kita tidak merasakan, kita mungkin mengetahui itu. Kita tahu bahwa Tuhan itu melihat kita, tapi kita tidak merasakan kehadiran Allah. Kenapa kita tidak merasakan kehadiran Allah? Karena ternyata refleksi kita, kehidupan kita selama ini itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Mungkin hidup kita melenceng, hidup kita jauh dari panggilan rohani kita, jauh dari apa yang Allah perintahkan selama ini. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu bersama kita. Nah, sekali lagi bulan puasa adalah latihan bagi kita untuk terus merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi manajemen hati, ya, manajemen kolbu ini sangat berkorelasi dengan refleksi sosial kita, dengan kehidupan kita. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya bersih, orang yang jiwanya suci, ya pasti refleksi sosialnya juga baik. Pasti hubungan sesama manusia pasti baik. Interaksi sosialnya pasti baik. Oleh karena itu, sesungguhnya puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi yang ingin disasar oleh puasa ini adalah bagaimana kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, bagaimana kita memiliki hati yang bersih, ya, jiwa yang bersih. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak menemukan atau mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, karena mereka memahami dan melaksanakan puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi substansi atau tujuan yang ingin dicapai oleh puasa itu sama sekali tidak menjadi perhatiannya. Mari kita jadikan puasa ini sebagai, sekali lagi, instrumen untuk kita melakukan pembersihan hati, pembersihan jiwa, agar kehidupan kita semakin baik, interaksi sosial kita semakin baik, dan kita semakin sensitif. Terutama kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang lemah, merasakan penderitaan orang-orang yang lapar, karena hati kita selalu terkoneksi, hati kita selalu terpatri untuk terus mengingat Allah. Dan mengingat Allah berarti sesungguhnya mengingat ciptaannya. Kita ini adalah bagian dari ekosistem ciptaan Tuhan, begitu. Ada Allah, ada Tuhan, ada hamba Allah yang lain, ada makhluk Allah yang lain. Mencintai, menghormati, memberikan perlakuan yang baik kepada makhluk Allah, itu tentu bagian daripada menghormati, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tidak menghormati, menzolimi makhluk Allah, orang lain, itu bagian daripada tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita berharap bahwa puasa yang kita jalankan pada tahun ini insya Allah lebih bermutu, lebih berkualitas, dan lebih impactful, ya, lebih berdampak. Dirasakan dampaknya tidak hanya oleh kita sendiri sebagai individu yang melakukan pendekatan, komunikasi, terkoneksi dengan Allah, tapi juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat, oleh lingkungan sekitar kita, oleh kolega yang terus berinteraksi dengan kita, sehingga puasa kita betul-betul berdampak. Para pemirsa Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air yang saya hormati, puasa seharusnya juga mengasah kepedulian kita, sensitivitas kita untuk terus peduli terhadap sesama. Jadi sesungguhnya puasa ini memiliki dimensi, ya, beberapa dimensi. Ada dimensi spiritual, ada dimensi fisik, dan juga ada manajemen emosi di situ. Ya, jadi pertama kita melakukan penyucian diri, batin kita bersihkan, kemudian kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku kita selalu merefleksikan, menggambarkan bahwa kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadir dalam segala refleksi kita, sehingga kehidupan kita, ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di jalanan, di kantor, di pasar, di hotel, dimanapun kita berada, kita terus merefleksikan kesolehan personal kita, karena kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika ada hamba-hamba Allah yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan uluran tangan kita, karena hati kita bersih, jiwa kita suci, insya Allah sensitivitas kita juga akan semakin baik, sehingga tentu kita terus dengan tulus, dengan ikhlas, selalu mengulurkan tangan membantu saudara-saudara kita. Kemudian jiwa kita bersih, kita menjaga lidah kita menjaga lisan kita menjaga perilaku kita tidak menampakkan, merefleksikan
hamba yang kasar, yang disrespectful, hamba yang lisannya menyakiti orang lain, perilakunya membuat orang lain tidak nyaman, tetapi semuanya menjadi lebih baik. Lisan kita, perilaku kita, sikap kita, insya Allah selalu dalam pantauan Allah, selalu merefleksikan kehadiran Allah dalam seluruh langkah kita. Inilah tentu the ultimate goal yang ingin dicapai oleh puasa. Dan insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh, kita berkomitmen, kita akan terus menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, ketulusan, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menemukan manisnya puasa, kita akan mendapatkan hikmah puasa. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Para pemirsa Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi dan saya doakan, semoga Allah selalu bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.